ke depan mereka itu nanti akan diarahkan harus menguasai fikih, usul fikih. Bahkan saya tekankan untuk menghafal hadis. Ada 1.200 hadis yang harus dihafal. Kitabnya Bulughul Maram. Bulughul Maram dihafal maksudnya? Dihafal. Harus dihafal. Kemudian untuk fikihnya, karena Fathul Qorib itu sekarang sedang dihafal, Fathul Qoribnya. Iya, iya. Itu sudah mau selesai. Mereka ngafal itu 2,5 bulan. Fathul Qoribnya ya, bukan takribnya. Kalau takribnya kan sudah selesai 3 bulan. Itu nanti setelah beres Fathul Qorib untuk fikihnya, mereka saya arahkan untuk menghafal Fathul Mu'in. Bukan dibaca Fathul, dihafal. Dihafal. Fathul Mu'in harus dihafal. Fathul Mu'in. Jadi nanti ngajar Fathul Mu'in itu nggak bawa kitab, sudah dihafal. Terus setelah Fathul Mu'in beres, keinginan saya akan dilarikan bagi yang mampu dan cepat menghafal I'anatut Thalibin, syarahnya Fathul Mu'in. Masya Allah. Jadi supaya betul-betul ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Qur'annya ia hafal, fikihnya dikuasai, ilmu-ilmu nahwu sorobnya juga dikuasai, hadisnya juga dikuasai. Yang jelas nanti sampai mereka masuk ke penguasaan ulum tafsir. Jadi ilmu tafsir. Pokoknya 20 kitab harus dikuasai. 20 kitab. Ya, 20 kitab. Yang saya masih bingung metode menghafalnya ini. Metode menghafalnya? Metode penghafalnya, karena ya itu tadi yang saya bilangnya berkali-kali. Nggak masuk akal. Pertama saya harus dihadapkan dengan beberapa santri yang dalam sekian bulan hafal Quran. Tambah lagi baca kitab dengan cepat. Sekarang saya juga belum ketemu di beberapa pondok yang saya kunjungi, mungkin karena pengalaman saya yang kurang ya. Belum ketemu saya pesantren yang memang memformat bahwa ini beberapa kitab ini dihafal gitu. Kalau dibaca mungkin banyak ya kita ya. Jadi pertanyaan itu seringkali dihadapkan ke guru-gurunya. Karena kita salah satu murid yang ada di PK itu putra bungsunya Profesor Wawan. Beliau itu rektor UIN Batam. Iya. Itu putra bungsunya ada di PK itu. Beliau juga menanyakan, ini gimana cara menghafal? Saya nggak bisa menjawab. Yang bisa menjawab santri. Iya. Tapi saya kasih tahu kisi-kisinya. Cara menghafal mereka itu biasa saja, tidak ada yang istimewa, tidak ada yang berbeda dengan cara menghafal santri-santri pada umumnya. Yang membuat beda apa? Yang membuat beda adalah mereka itu setiap hari puasa dai. Setiap hari puasa. Jadi yang menghafal tadi wajib puasa dai. Masya Allah. Kemudian untuk tidur hanya diperkenankan 2 jam. Sehari 2 jam. Sehari 2 jam. Dan untuk jam ngaji dimulai dari jam 5 subuh, setelah sholat subuh. Karena jam 3 mereka tahajud. Jam 5 start, itu terus sampai jam 11 malam. Jam 11 malam selesai. Istirahat. Jam 1 dia harus bangun lagi untuk belajar lagi. Jadi jam 1 malam sudah start lagi sampai jam 3 tahajud. Itu kuat santrinya. Ya santri kuat. Kuat ya? Kuat. Gurunya kadang-kadang nggak kuat. saya yang ngedengerin nggak kuat. Sebetulnya gurunya kuat. Cuma kan sambil pegang-pegang pantat aja begitu. Pegel juga. Betul. Pegel. Santri kuat, alhamdulillah gurunya juga kuat. Saya bilang tadi ini kalau tidak ada pertolongan Allah nggak mungkin. Iya. Kalau pendekatannya pendekatan rasio, pendekatan akal murni, Betul. ini tidak akan bisa. Saya menggunakan pendekatan tarbiyah kolbiyah, pendidikan
pendidikan hati. Kalau hatinya sudah terbuka, hatinya bersih, meminta memohon kepada Allah, bertobat, saya yakin futuh ilmu akan datang. Dan ini yang sakti di pesantren. Ini yang sakral, futuh ilmu. Jadi ada beberapa hal yang saya pernah yang saya saksikan gitu ya. Sebenarnya kan kalau zaman ulama dulu bahwa satu karakter dari murid ya, murid itu kan orang yang belajar sungguh-sungguh. Betul. Jadi karena memang diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi hal yang biasa gitu. Menjadi hal biasa. Saya merasakan dari cerita Abi tadi, justru disinilah murid-murid itu lahir justru. Betul. Murid dalam arti sebenarnya. Ya, murid dalam arti. Kalau nggak punya tekad yang kuat itu sulit. Dan sebetulnya gini. Ya itu tadi diakalinya nggak bisa. Ada apa istilahnya tuh? Idiom Arab lah. At-tariqah ahammu minal mada walakinnal mudarris ahammu minat tariqah. Metode itu jauh lebih penting daripada konten, daripada materi. Betul. Tapi ustadz atau guru atau pengajar jauh lebih penting daripada canggihnya metodologi. Jadi sebetulnya titik tekannya ada di ustadz, ada di mentornya, ada di gurunya. Maka anak-anak berhasil dihantarkan sampai ke terminal ilmu yang begitu sangat luar biasa. Mereka masuk ke gudang ilmu yang sangat luar biasa. Ini faktor mudarisnya, faktor ustadznya yang kuat. Kenapa ustadznya? Kenapa ustadz? Ustadz yang kuat itu apa kekuatannya? Apa kekuatannya? Ya, kekuatannya tetap saja kembali ke puasa tiap hari. Ustadznya juga puasa wajib. Puasa sunnah puasa tiap hari. Masya Allah. Tahajudnya ya. Dan sebisa mungkin jangankan perkara-perkara yang haram, perkara yang subhat saja itu coba dijaga lah. Baru di sini saya dengar ustadznya juga. Iya, harus. Kalau bagaimana mau berhasil pendidikan kalau ustadznya tidak bisa dan tidak mampu memberikan contoh-contoh. Masya Allah. Sehingga santri itu betul-betul memanuti gitu ya. Ustadz atau guru jadi panutan. Ya, udah mulai masuk akal. Mulai masuk akal. Iya. Jadi memang karena saya kan banyak pengalaman di luar, artinya dengan metode menghafal yang sangat cepat segala macam, terus yang tadi Abi cerita menghafal memahami baca kitab juga sangat cepat gitu. Ini kan bukan kerja akal sebenarnya, bukan kerja akal. Jadi ada kemauan dari ustadz yang keras untuk santrinya bisa, ustadznya juga ya bisa dibilang melakukan tirakat ya, betul. Ustadznya tirakat, muridnya juga tirakat, dan di PK saya ada ketentuan khusus bagi wali santri, bagi orang tua. Ya harus sama-sama tirakat. Wali santri juga wali tirakat. Santrinya juga diarahkan. Masya Allah. Salah satunya memang di program PK itu ini harus komitmen karena ini benar-benar sedang dicetak betul. Didikannya juga, cara pendidikan juga berbeda. Kita sudah berikan yang terbaik untuk anaknya, untuk santri. Santri juga sudah berusaha sekuat tenaga sampai berdarah-darah gitu, mereka berjuang untuk belajar. Maka ini butuh komitmen untuk orang tuanya juga. Salah satu komitmennya adalah 1 tahun tidak boleh ditengok. 1 tahun tidak boleh ditengok. Tidak boleh ditengok, tidak boleh dibawa pulang. Jadi memang sudah mulai masuk akal lagi. Sudah mulai masuk akal dengan saya. Kenapa Irhamna santri-santrinya punya kecepatan hafalan yang bukan cuma sekedar cepat ya, cepat dan kuat sebenarnya, cepat dan kuat. Terus metodologinya justru malah santri yang buat. Ya. Santri yang buat. Santri
sudah mampu membuat satu metodologi. Ini karena memang Ustadz dan santri sama-sama tirakat yang kuat. Tirakat yang kuat. Ya. Oke, baik. Untuk terakhir minta tanggapan terakhir dari Abi, pendapat Abi bagaimana bagi orang tua dan nasihat orang tua dan santri yang ingin belajar di Irhamna di Quran ini. Untuk santri apa untuk orang tua dulu nih? Boleh santri dulu, gitu. Boleh orang tua boleh. Karena kebetulan Pak Andi ini wali santri. Baik. Biar saya ngomong aja dulu ya. Betul. Buat wali santri, yang jelas ritme kami dalam mendidik santri-santri itu, kalau seandainya di kami itu FM, ya tolong orang tuanya juga harus FM supaya frekuensinya ketemu. Betul. Kalau kami ini setiap jam 3 bangun untuk tahajud, ya usahakan orang tuanya juga dibantu anaknya yang sedang berjuang dalam mencari ilmu ini supaya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan dipercepat putuh ilmunya supaya datang. Jadi orang tuanya juga ya harus bantu tirakat juga, ya semampunya saja. Tidak harus puasa tiap hari, tidak harus zikir 24 jam seperti yang kami lakukan, semampunya saja. Kemudian yang kedua, kami di sini sangat sabar dan sangat ikhlas. Jangan pertanyakan komitmen kami dalam kerangka mendidik santri. Saya seringkali bilang dan saya mendoktrin para guru itu, kita ini memang tugasnya ya melayani santri. Jangan minder, jangan malu. Kita ini tugasnya menjadi khuddamul ma'had. Kita ini tugasnya menjadi pelayan pondok dan pelayan santri. Maka berikanlah pelayanan sebaik-baiknya untuk santri. Baik pelayanan secara zahir maupun pelayanan secara batin dan keilmuannya. Jadi untuk wali santri, komitmen kami itu tidak perlu diragukan bahwa kami betul-betul memegang amanah yang telah diberikan oleh seluruh wali santri. Jangan sampai kemudian frekuensinya berbeda, kita FM di rumah AM. Kasihan anak-anak. Iya. Anak-anak kasihan. Mereka diajarkan kesederhanaan, diajarkan mencetak menjadi pribadi yang tangguh, diajarkan bagaimana akhlak yang mulia. Ini saya meminta ke wali santri untuk tidak bosan-bosan mendukung program pesantren, memberikan masukan-masukan yang bagus, masukan-masukan yang baik dengan cara-cara yang baik, dengan etika yang baik. Karena kami mengajarkan santri itu etika yang baik, adabin hasanin, adab yang mulia, akhlak yang mulia. Kemudian untuk santri ya diingat saja, dipegang saja pesan Sayyidina Ali ketika syarat-syarat mencari ilmu. Insya Allah ilmunya akan manfaat dan barokah. Itu saja. Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berilmu tinggi, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang punya kepribadian yang hebat, dijadikan orang-orang hebat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmunya manfaat dan barokah. Amin. Baik, terima kasih Bi bincang-bincangnya. Mudah-mudahan semua menjadi satu harapan kita bersama. Amin. Ya. Jadi harapan yang padu antara harapan santri, harapan orang tua, harapan Abi dan seluruh tenaga pengajar, harapan para rasul, harapan Allah bahwa kita semua menjadi orang-orang yang soleh. Amin. Terima kasih kawan-kawan, demikian bincang-bincang
kita di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi Abi, Umi yang ingin memondokkan di Irham Nabil Quran. Nanti saya tulis di deskripsi ya, kontaknya, silahkan dihubungi. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.